Ternyata para koruptor itu tak beragama. Setiap agama memiliki perintah atau anjuran dan memiliki larangan atau yang hendaknya dihindari buat para pemeluknya. Pemeluk agama yang taat kepada anjuran agama dijamin masuk surga atau dapat melanjutkan hidupnya di alam bahagia. Sebaliknya, pemeluk agama yang selalu melanggar larangan agama akan dimasukkan ke dalam neraka atau akan melanjutkan hidupnya di alam penderitaan. Orang-orang yang tidak menghiraukan dan mengabaikan ajaran agama, tindakannya selalu ingin menguntungkan diri sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain yang kepentingannya sama dengan mereka. Orang-orang yang pekerjaannya selalu ingin menguntungkan diri sendiri itu, contohnya adalah para koruptor, pencuri, penipu, pemalak, yang dapat diperluas lagi menjadi pembenci, penghasut, pengadu domba, penyebar hoax, dan lain sebagainya. Itu semua adalah perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh agama. Para pelaku itu tahu bahwa semua itu adalah melanggar aturan agama. Tapi mengapa seolah mereka menutup mata dan telinga dan terus saja melakukan perbuatan seperti itu? Mereka tidak takut ancaman masuk neraka setelah mati. Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal jelas agamanya melarang dan menyediakan neraka sebagai akomodasinya kelak setelah mereka mati. Kalau tidak takut dengan hukum, tidak takut di penjara masih wajar karena mereka masih bisa memainkan uangnya untuk suap sana suap sini misalnya, untuk meringankan penderitaan hukuman yang mereka rasakan. Tapi kalau di neraka kan semua itu tidak berlaku, tidak bisa dilakukan. Mereka tahu itu, tapi mengapa mereka tidak takut neraka? Rasanya karena mereka tidak paham benar dengan apa yang disampaikan oleh ajaran agamanya. Pemahaman agamanya masih setengah-setengah, tidak meresap ke dalam hati mereka yang paling dalam. Pengetahuan agama dan keyakinannya masih kabur, remang-remang. Makna ajaran agamanya tidak benar-benar diketahui secara pasti. Makanya mereka ringan saja berbuat jahat, tidak sadar kalau itu resikonya dibawa mati. Yang lebih gila lagi adalah orang yang difahami sebagai tokoh agama, pentolan agama, tapi perbuatan sehari-harinya tidak ada baik-baiknya. Khotbah-khotbahnya memojokkan dan memusuhi pemerintah yang sah, yang sedang berjuang habis-habisan melawan COVID-19, menahan merosotnya ekonomi, dan berjuang memajukan Indonesia. Khotbah-khotbahnya menghasut umat, mengandung ujaran kebencian dan sara karena menghina dan menyalah-nyalakan keyakinan lain. Kalau dia merasa keyakinannya lah yang benar, bukankah orang lain pun juga meyakini bahwa keyakinannya adalah yang benar pula? Namanya juga keyakinan, makanya keyakinan itu banyak dan tidak mungkin sama. Seharusnya bisa maklum, jangan merasa paling benar sendiri. Yang tidak kalah mengherankan lagi itu adalah mereka-mereka yang orangnya pintar, pendidikannya tinggi sampai S3, tapi tidak mau mengerti atas apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Dikarenakan sakit hati dan juga ingin berkuasa, birahi politiknya membuat mereka nyinyir mulu. Alih-alih bersedia membantu kesulitan pemerintah, duduk diam pun mereka tidak mampu. Yang bisa dikerjakannya hanyalah nyinyir terus-menerus. Kalau mereka bilang mengkritik dan pemerintah salah, harusnya disertai dengan jalan keluar atau berikan solusinya seperti apa. Dengan catatan mau berdiskusi dengan kementerian terkait yang sedang memegang amanah pada saat ini. Jangan nyinyir mulu di medsos yang dapat mempengaruhi dan menghasut rakyat banyak. Kalau kecewa dengan presiden karena sudah tidak dipakai lagi, cobalah introspeksi diri dan kembalilah
ketuntunan agama sendiri, supaya kekecewaan dan sakit hatinya tersebut bisa berkurang sedikit demi sedikit, yang akhirnya sakit hatinya tersebut akan hilang sama sekali dan menemukan apa yang disebut sebagai legowo. Jangan sudah dewasa dan sudah tua, pendidikannya juga S3, tapi spiritnya, penghayatan agamanya masih kanak-kanak. Sampai-sampai memanfaatkan dan memperalat mahasiswa-mahasiswa dungu yang gemar melakukan demo anti pemerintah, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang gemar berdemo mempertontonkan kedunguannya dibanding giat belajar demi masa depan yang baik sebagai calon penerus kepemimpinan bangsa. Inti dari video ini, saya ingin mengatakan bahwa sumber dari segala perbuatan buruk tersebut yang tidak mencerminkan tokoh agama yang baik, yang tidak mencerminkan mantan petinggi negara atau mantan petinggi institusi yang berpendidikan maksimal yang bisa legowo, yang tidak mencerminkan mahasiswa yang cerdas yang sedang giat belajar menuntut ilmu. Mereka-mereka itu adalah orang-orang beragama tapi perbuatannya jauh dari anjuran agama, bahkan berlawanan 180 derajat dengan anjuran agamanya, karena perhatian kepada ajaran agamanya sambil lalu, sehingga pengetahuan atau pemahaman agamanya samar-samar. Kalau pemahaman agamanya samar-samar, bagaimana mungkin perilakunya akan klop dengan ajaran agamanya? Bagaimana bisa rajin berdoa, rajin menyembah, tapi perbuatannya melanggar larangan agama, jahat dan kotor sekali, koruptor, pencuri, penipu, pemalak, pembenci, penghasut, pengadu domba, penyebar hoax, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, supaya tidak sampai melanggar larangan agama, utamakanlah terlebih dahulu pemahaman yang baik dan yang benar dan yang mendalam mengenai hukum tabur tueh dibanding dengan doa-doa permohonan, puja-puji, dan penyembahan. Semakin Anda rajin berdoa dan menyembah, maka hendaknya semakin Anda menghindari perbuatan-perbuatan jahat sebagai penyebab dari hukum tabur tueh yang buahnya akan Anda petik di kemudian hari berupa penderitaan dan neraka jahanam. Inilah yang dinamakan mengutamakan penyikapan yang baik dan benar dari berlaku mutlaknya hukum tabur tueh yang tidak bisa ditawar atau tidak bisa ditiadakan dengan cara apapun. Pengampunan dosa itu hanya bisa diperoleh dengan banyak berbuat kebajikan. Makin banyak kebajikan Anda lakukan, makin tak terasa nantinya penderitaan sebagai akibat dari buah perbuatan jahat Anda. Ibarat rasa asin 1 sendok makan garam dalam 1 gelas air dibanding rasa asinnya jika dalam 1 belanga air. Hukum tabur tueh adalah merupakan salah satu dari hukum universal alam semesta yang berlaku secara adil dan bekerja secara otomatis yang tidak bisa ditawar-tawar seperti yang saya katakan tadi, kecuali disiasati saja dengan banyak berbuat yang sebaliknya, yaitu banyak berbuat kebajikan. Hidup ini hanya sementara dibanding kondisi setelah mati, lamanya tak terhingga. Makanya sebagai orang beragama, marilah mengisi kehidupan ini dengan baik. Jangan sampai salah dan menyesal tak bertepi. Jangan sekali-sekali melupakan dan mengabaikan larangan agama agar selamat dunia dan selamat adi dunia. Beragama tapi korupsi, beragama tapi mencuri, beragama tapi menipu, beragama tapi memalak, beragama tapi membenci, beragama tapi menghasut, beragama tapi mengadu domba, beragama tapi menyebar hoax, beragama tapi dungu, seperti kata dalam tempurung, tidak mau belajar melalui info-info yang saat ini dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat memadai. Informasi apapun yang diperlukan bisa dengan sangat mudahnya diperoleh. Beragama tapi korupsi, inilah sebenarnya yang harus disebut sebagai penistaan agama. Sekali lagi, inilah yang harus disebut sebagai penistaan agama. Betul apa betul? Jawabnya benar betul.
Janganlah memaknai ayat-ayat yang tertulis itu hanya sebatas harafiah atau kulit-kulitnya saja, agar tidak mabuk agama yang dapat mengakibatkan perilaku justru bertentangan 180 derajat dengan yang dimaksud oleh ajaran agama. Memahami makna dari ayat-ayat itu harus mendalam, kupas sedalam-dalamnya apa sebenarnya yang terkandung atau yang dimaksud oleh ayat tersebut, agar tidak malpraktek dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk diresapi itu adalah tentang musuh agama. Agama itu tidak punya musuh, sehingga kita pun yang beragama ini juga tidak punya musuh. Kalau ada orang lain jahat, itu urusan mereka sendiri. Pihak yang berwajib dan hukumlah yang akan menyelesaikannya. Kewajiban kita hanyalah melaporkannya. Musuh kita itu yang benar adalah hawa nafsu kita sendiri. Harus bisa kita kendalikan dan kita arahkan ke arah yang baik dan benar. Jikalau setiap orang mampu mengendalikan nafsu masing-masing berdasarkan ajaran agama, niscaya kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan adi duniawi nanti akan bisa kita raih secara bersama-sama. Dan inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama-agama yang ada di Indonesia ini, sehingga tidak ada itu yang namanya perselisihan antar umat beragama. Faham ya? Beragama tapi korupsi, itulah makanya disebutkan bahwa ternyata para koruptor itu tidak beragama. Demikianlah paparan singkat tentang para koruptor yang ternyata tak beragama menurut channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi perhatian serius buat kita semua. Kepada Anda yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang lain di channel ini, di channel di YouTube. Semoga Anda sehat selalu, gemar berbuat kebajikan, bersemangat menjalani hidup damai, dan senantiasa berbahagia. Bye-bye. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau pilih, jangan jalan di hadapan tatama, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah.
Ini saja tanganku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri,